mukronya yang terhormat dan kepada segenap para ustazah yang mulia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini di tempat yang penuh berkah ini. Alhamdulillah. Yang insya Allah pada saat ini kita akan membahas mengenai menyambut bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Bu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang atau kaum sebelum kalian. Bu, puasa Ramadan ini hukumnya wajib. Kalau misalkan kita mau rukun Islamnya terpenuhi, maka salah satu rukun Islam juga puasa di bulan Ramadan. Maka dari itu ini sangatlah penting sekali. Jangan sampai kita menyepelekannya. Karena yang namanya rukun itu kan dari rukun Islam. Kalau rukunnya aja tidak terpenuhi, maka gimana akan tegak Islamnya? Betul gak Bu? Betul. Maka dari itu jangan sampai kita ini tidak mengambil momentum yang sangat penting di bulan yang suci. Bu, kita kalau mau datang Ramadan, jangan hanya pas Ramadannya aja ibadahnya. Karena kenapa? Karena bulan Rajab itu adalah pintu untuk bertemu kepada Ramadan. Kenapa? Karena di bulan Rajab adalah bulan yang kita menanam benih. Lalu di bulan Sya'ban adalah bulan yang kita Lalu di bulan Sya'ban adalah bulan yang bulannya kita menyirami benih tersebut. Maksudnya benih kebaikan yang sudah kita sebar di bulan Rajab. Allahumma sholli alaihi. Subhanallah. Dan di bulan Ramadan adalah bulan yang kita memanen. Kalau misalnya di bulan Rajab nggak ada benih yang kita taruh, maka apa yang bisa kita panen di bulan Ramadan? Bu, kalau kita nggak nanam benih, ada nggak yang bisa dipanen? Enggak. Maka dari itu kita harus mulai dari sebelum-sebelumnya. Intinya kebaikan itu juga jangan hanya difokuskan di bulan Ramadannya saja, tapi persiapan itu harus jauh sebelum-sebelumnya. Karena kenapa? Karena kalau misalkan cuma fokus di bulan itu saja, akhirnya tidaklah maksimal. Ada nomor Rika. Bu, hal yang paling penting yang harus kita persiapkan itu adalah niat kita. Niat yang baik. Dan niat itu adanya di mana, Bu? Adanya di hati. Berarti hati ini sangatlah berperan penting dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Kita kalau mau puasa niatnya di hati. Apa-apa tergantung niatnya. Segala amal tergantung dari niatnya. Berarti hati sangat penting ya Bu? Sangat penting sekali. Maka dari itu hal yang sangat penting yang harus kita perhatikan, yang harus kita persiapkan untuk menyambut bulan yang suci adalah membersihkan hati. Biar hati kita ini bersih, biar hati kita ini gak ada penyakit hati, gak ada iri, gak ada dengki, gak ada hasut-hasutan sama yang lain, tidak mengadu domba, tidak ada membicarakan kejelekan orang lain. Itu sangatlah penting, Bu. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. ketika kita berniat, ibu niat dari sekarang, saya nanti Ramadan niat mau 10 kali hatam Quran misalkan. Allahumma sholli alaihi. Ketika ibu niat, ibu
Jadi banyakin niat yang baik. Misalkan nanti kita nggak bisa untuk melakukan yang kita niatkan, maka sudah dapat pahala dari apa-apa yang kita niatkan. Amin. Sekarang yang jadi pertanyaan tadi kan, kalau kita berniat untuk kebaikan, kalau misalkan kita berniat untuk keburukan bagaimana? Ketika kita berniat untuk sebuah hal yang buruk, maka kita nggak dapat dosa sampai kita melakukannya. Itu dari salah satu keutamaan umat Nabi besar Muhammad SAW. Jadi banyak-banyakin niat yang baik, Bu. Misalkan kita niat di hari saya mau sedekah sekian, saya mau misalkan memberikan anak yatim sekian, tahu-tahu pas sampai rumah lupa, tadi saya mau sedekah lupa. Tapi karena niatnya udah ada, maka pahalanya udah dapat. Saya, Bu, setiap belajar ketika saya masih kuliah di Hadramut waktu itu, setiap saya lagi daras atau pelajaran atau taklim sama guru saya, setiap hari kita itu diingatkan untuk membersihkan hati. Ibarat hati ini itu sebagai sebuah wadah. Ibu kalau mau minum, ada gelas kotor, bakal kita tuangin air gak, Bu? Pasti kita akan cuci dulu. Begitu juga dengan hati. Hati ketika dilihat dia kotor, maka tidak akan ditumpahkan ke dalamnya ilham dan barakah. Tidak akan dituangkan ke dalamnya hal-hal yang berharga. Kita mau buang air aja lihat wadahnya dulu. Apalagi ketika Allah ingin meletakkan sesuatu yang berharga di hati umat manusia, maka yang akan dilihat adalah hatinya. Dia lihat, ketika Allah melihat hati umatnya ini ada seorang hambanya hatinya bersih, lalu akan diletakkan di dalam hati tersebut hal-hal yang begitu berharga. Maka dari itu hal yang paling penting itu adalah hati. Bisa jadi amal ibadahnya dikit, bisa jadi cuma sedikit yang dia amalkan, tapi karena kebersihan hatinya, karena ketulusan dan keikhlasan hatinya, maka pahalanya bisa berlipat ganda. Amin. Bisa jadi amal ibadahnya bisa sholat nggak berhenti seharian, tapi kalau hatinya kotor, maka tidak akan bisa menyaingi orang yang cuma ibadah sedikit tapi hatinya bersih. Maka dari itu perkara hati ini sangatlah penting. Karena kalau hati ada maksiat, kita ibaratkan rumah. Kalau rumah itu dinyalakan api dan api itu dibiarkan begitu lama, maka lama-lama semuanya akan menghitam. Tapi ketika ada kesalahan, ada dosa, langsung kita matiin, langsung kita bersihin bekas apinya, maka akan mudah untuk dibersihkan. Tapi ketika ada keburukan di hati itu, ada maksiat yang kita lakukan terus-menerus dan tidak bertaubat, maka apa? Api itu akan terus menyala dan semakin lama semakin membesar. Semakin lama bahkan akan menghancurkan rumah itu sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Bu, kita nggak pernah tahu. Kita nggak akan pernah tahu kapan ajal kita akan datang. Kita nggak akan pernah tahu ketika kita bertaubat kepada Allah, taubat yang mana yang Allah terima. Dan kita nggak akan pernah tahu, Bu, kapan rahmat Allah itu turun dan ampunan Allah itu turun kepada kita. Maka itu Al-Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Tajul Arus itu selalu mengingatkan kepada kita semua untuk bertaubat setiap saat. Bu, taubat itu ada syaratnya. Ada 4 syarat taubat. Yang pertama, kita menyesal atas apa yang kita lakukan. Yang kedua, kita beristighfar minta ampun kepada Allah. Dan yang ketiga, kita bertekad atau berazam tidak akan pernah untuk mengulanginya. Itu 3 syarat taubat jika kesalahannya kepada Allah, jika kesalahannya berkaitan
kewajiban kita kepada Allah. Dan yang terakhir, ini syarat khusus jika kesalahan itu kepada sesama manusia. Yang terakhir adalah meminta maaf kepada orang yang kita sakiti, kepada orang yang kita zalimi. Maka dari itu, ketika kita ada dosa sama Allah, sama dosa sama manusia, syarat taubatnya atau syarat dimaafkan dosa itu ketika kepada sesama manusia ada syarat tambahan. Bu, kita ini butuh memelihara hati, bukanlah hal yang mudah. Itu hal yang sangat sulit. Maka dari itu kita jangan pernah lelah untuk berusaha. Karena kenapa? Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai dia merubah dirinya sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya sampai kita usaha. Kita usaha, maka Allah yang akan membantu. Usaha walaupun sedikit. Maka dari yang sedikit itulah yang akan membuat hal yang kita inginkan untuk tercapai. Ibu tahu Bu, siapa yang paling bahagia ketika seseorang hamba bertaubat? Ketika ada manusia bertaubat, maka yang paling berbahagia itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan bagaimana cintanya Allah kepada makhluknya. Yang butuh taubat siapa Bu? Allah apa kita? Kita yang butuh pengampunan. Walaupun seluruh manusia ini beribadah kepada Allah, itu tidak akan menambahkan keagungan Allah. Karena Allah sudah sangat agung, Allah sudah sangat mulia. Dan walaupun seluruh manusia di muka bumi ini bermaksiat, tidak menyembah Allah, maka itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan atau keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, dalam sebuah riwayat diceritakan bagaimana perumpamaan Allah yang begitu bahagia ketika hambanya bertaubat. Bahkan bahagianya Allah itu lebih bahagia daripada seorang musafir atau orang yang sedang bepergian di tengah gurun, di tengah padang pasir, gak ada siapa-siapa. Dia bawa onta dan perbekalannya, semuanya ada di onta tersebut. Tiba-tiba ontanya lari, hilang. Pasti sedih banget gak Bu? Sedih. Akhirnya dia duduk, dia udah lagi sedih. Tiba-tiba beberapa saat kemudian unta itu muncul bersama seluruh perbekalannya. Senang banget ya tuh Bu? Sangat bahagia. Dan kebahagiaan Allah itu lebih bahagia daripada perumpamaan tersebut. Subhanallah. Maka dari itu kita jangan pernah untuk putus asa dalam meminta ampun kepada Allah. Karena Allah itu lautan yang maghfirah. Karena Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Maka dari itu, untuk menyambut bulan yang suci ini, kita persiapkan diri kita. Dan yang paling penting adalah perkara hati. Bu, di bulan Ramadan itu Allah melipat gandakan pahala dari kewajiban saja dilipat gandakan sampai 70 kali. Jadi ketika Allah memberikan keutamaan yang lainnya kepada umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan melipat gandakan pahala, itu karena Allah itu maha adil. Kenapa? Karena umat dahulu umurnya itu bisa 100 tahun lebih. Sedangkan umat Nabi Muhammad rata-rata berapa Bu? Rata-rata 63 tahun. Maka dari itu dengan keadilan Allah, di beberapa waktu tertentu dan di beberapa tempat di bagian di dunia ini, bagaimana di Haramain, yaitu di Makkah dan juga di Masjid Nabawi, itu juga dilipat gandakan pahala di sana jika kita beribadah di sana. Dan juga di Ramadan tidak hanya itu. Di Ramadan akan ada yang namanya malam yang mulia, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang dimana amal ibadah akan jauh dilipat gandakan lagi pada malam Lailatul Qadar. Yang diperkirakan insya Allah akan ada di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Maka dari itu kita jangan pernah untuk menyerah,
untuk menggapai keutamaan yang telah Allah berikan. Jadi Allah udah kasih kita jalan. Ini nih amal akan dilipat gandakan. Ini loh di sini amal bakal berlipat ganda. Satu kali sholat udah seperti 70.000 kali sholat. Kalau itu terjadi di Lailatul Qadar. Subhanallah. Jadi kalau Allah udah memberikan kita keistimewaan, jangan kita sia-siakan. Bu, bayangin Bu, kalau misalkan tadinya ibu udah niat nih, oh saya mau misalkan dalam hari ini mau baca setengah Al-Quran, tapi ternyata dari siang sampai sore udah sibuk nyiapin makanan misalkan. Bu, kita ini setiap melakukan hal jangan pernah bersedih, apalagi hal kebaikan. Kita niatkan dengan kita membuat makanan ini bisa untuk membuat orang yang puasa menjadi berbuka di waktunya. Kita niatkan dengan makanan ini semoga anak saya, suami saya, dan saya bisa beribadah, bisa untuk memiliki tenaga untuk puasa di hari yang selanjutnya. Jadi ibu pas masak aja itu juga kayak lagi zikir, padahal nggak zikir. Karena apa? Karena diniatkan untuk ibadah. Karena diniatkan ibu pas lagi makan, ibu niatin, ya Allah ini saya makan agar saya bisa sholat, agar saya bisa kuat, saya bisa melanjutkan kehidupan saya, agar saya bisa beribadah kepadamu. Jadi makan aja bisa jadi ibadah, minum aja bisa jadi ibadah. Tidak sampai di situ, kalau ibu tidur, setiap nafas dari tidur ibu itu bisa terhitung ibadah apabila ibu niatkan untuk melakukan hal yang baik juga. Ya Allah, saya tidur ini malam biar subuhnya saya bangun, biar saya bisa menyembahmu, atau biar saya nanti bangun ketika sholat tahajud. Jadi selama ibu tidur itu ibu lagi beribadah. Amin. Luar biasa nggak Bu? Ya. Bahkan ketika ibu cuci baju, ibu lagi nyuci baju ini buat keluarga, ibu niatin ini saya nyuci baju suami saya, anak laki saya, anak perempuan saya, biar dia bisa gunakan ini untuk sholat Jumat, biar dia bisa beribadah kepadamu ya Allah, biar kita bisa gunakan pakaian ini untuk sholat. Itu semua akan bernilai ibadah. Amin ya Allah. Intinya semua yang kita lakukan kita niatin untuk ibadah agar bernilai ibadah. Kalau misalkan kita niat apa ya biar pahalanya makin-makin, maka kita niatin, ya Allah, saya berniat sebagaimana para salaf soleh berniat. Atau bahasa Arabnya nawaitu kama nawa salafuna soleh. Ya Allah, berniat sebagaimana para salaf soleh berniat, atau para orang-orang soleh berniat. Karena niat mereka itu jauh luar biasa dari niat kita. Yang kita nggak pikirin dia niatin. Jadi Bu, jangan sampai kita kehilangan momentum yang berharga. Mulai dari sekarang kita mulai perbaiki diri. Kita semua ini banyak dosa Bu. Kita nggak pernah tahu dosa kita berapa, pahala kita berapa. Maka dari itu selalu minta ampunan kepada Allah. Amin. Bu, kalau kita melakukan dosa kecil, jangan pernah kita remehkan. Jangan, oh udah dosa cuma begitu aja kok, cuma dikit aja kok, saya tadi cuma ngomongin orang doang kok sekali. Jangan seperti itu Bu. Sebagaimana nasihat Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu dalam kitab Hilyatul Awliya, beliau memberikan nasihat. Yang inti dari nasihat tersebut, jangan kita menyepelekan hal-hal yang mengiringi dosa. Maksudnya apa ini mengiringi dosa? Seperti dosa itu sebenarnya biasa saja, tapi ketika kita melakukannya ada rasa senang di hati kita. Wah, aku harus ngelakuin ini nih. Misalkan dia habis menggolimin orang, dia habis ngomongin orang, dia senang. Aku harus ngomongin dia, bagus deh. Jadi, tapi hatinya senang, padahal yang dia lakukan dosa. Jadi walaupun dosa itu kecil, ketika ada rasa bangga, rasa senang dia ketika melakukan dosa itu, hal itu lebih besar dosanya dari dosa yang dia lakukan. Masya Allah. Jadi hati-hati dengan hal-hal yang mengiringi dosa. Kita jangan menyepelekan dosa. Udah saya cuma lakuin itu kok, gak kayak dia tuh.
ngelakuinnya lebih besar lagi dosanya, bangga. Padahal yang dilakuin dosa walaupun kecil, tapi dosa yang kecil itu karena dia banggakan bisa menjadi besar, dan yang mengiringinya juga bisa lebih besar daripada dosa itu sendiri. Apalagi Bu, kita kan perempuan ya. Kalau kata guru saya, perempuan itu Hawa. Maksud mulutnya ngomong terus nggak bintang. Kalau misalkan laki-laki itu kan Adam. Bintang kan Adam. Kalau Hawa. Ngomong aja. Jadi kalau sebisa mungkin yang kita bicarakan hal yang penting. Kita misalkan merasa di mana-mana orang ngomongin orang, berasa kayak biasa aja, padahal dosanya itu luar biasa. Karena hukum ghibah itu haram. Apa sih ghibah? Ghibah itu kita membicarakan keburukan orang lain. Keburukan itu benar-benar ada di dalam dirinya dan kita bicarakan. Dan kalau tidak ada di dirinya, maka namanya fitnah. Dan Rasulullah juga menjelaskan di sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha bahwa dalam hadis tersebut ada beberapa perkara yang mencakup ghibah. Ada 4. Yang pertama, membicarakan keburukan orang lain. Yang kedua, menjuluki orang dengan julukan yang buruk. Kayak misalkan si budak itu kan buruk, itu dengan julukan yang buruk. Atau si lelet itu kan buruk. Atau kita mensifati orang dengan sifat yang buruk, kayak misal kulitnya hitam misalkan, kita bilang si hitam. Itu juga termasuk dari ghibah. Dan yang terakhir yang termasuk ghibah adalah memperagakan gerakan seseorang untuk merendahkannya atau menertawakannya. Jadi kalau kita punya saudara, atau kita punya tetangga, atau kita punya teman, misalkan ngomongnya rada cadel atau jalannya rada pincang, terus kita peragakan biar kita kok senang-senang aja untuk ketawa-ketawa, maka itu juga termasuk ghibah. Hukum ghibah itu haram. Apalagi kita udah mau Ramadan, jangan sampai kita nodai puasa kita dengan aneka maksiat. Jadi gimana nih kalau misalkan ada yang lagi ngomong ke kita, ngomongin orang ke kita, maka yang kita lakukan adalah menyangkalnya. Karena menyangkal ghibah hukumnya wajib. Gimana tuh maksudnya? Jadi seperti kalau ada yang bilang, itu si bulan kayak kemarin dia dia bilang hal yang buruk misalkan. Terus kita bilang, oh enggak kali dia mungkin lupa, atau oh enggak mungkin dia ini kali dia salah, dia nggak seperti itu sepertinya. Intinya menyangkalnya wajib. Atau kita bilang, oh mungkin kamu salah dengar, mungkin nggak seperti itu. Mendengarkan ghibah juga hukumnya haram. Maka dari itu jangan pernah kita menodai puasa kita dengan hal-hal yang diharamkan. Bu, siap untuk bersihin hati? Siap, insyaallah. Kita bersihin hati jangan hanya di bulan Ramadan saja, tapi di setiap harinya kita harus terus menjaga hati kita agar bersih. Kita ini banyak dosa. Yang dosa ada yang kita tahu, ada yang kita nggak tahu, atau bisa jadi yang kita nggak tahu lebih besar dari yang kita tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, untuk menyambut bulan yang penuh berkah itu, dan di bulan tersebut juga banyak sekali peristiwa yang luar biasa. Salah satunya di bulan Ramadan itu ada yang namanya Perang Badar, yang dimana perang tersebut adalah perang pertama dalam sejarah umat Islam yang alhamdulillah dimenangkan oleh umat Islam. Padahal saat itu prajurit Muslim sangat jauh lebih sedikit daripada musuh saat itu. Akan tetapi Allah menangkan. Subhanallah. Jadi kalau Allah ingin berkehendak, maka pasti akan terjadi. Yang penting kita selalu berusaha dan berdoa. Apalagi perkara hati, jangan
Maka dari itu mari mulai kita berniat untuk hal yang baik, hal yang terbaik. Dan satu hal lagi, apalagi sebagai seorang ibu, hal yang sangat penting yang anak-anak ibu butuhkan adalah keridhaan seorang ibu. Keridhaan seorang ibu itu sangat berpengaruh, Bu, kepada keberhasilan dan kesuksesan anak tersebut. Saya untuk terakhir saya mau menceritakan sebuah kisah yang menginspirasi. Jadi di kisah ini diceritakan tentang seorang ibu yang membaca mengenai anjuran seorang profesor untuk mendoakan anaknya. Doain anak ibu-ibu, ya Allah aku ridho dengan anakku. Ya Allah saksikanlah bahwa aku sangat ridho dengan anakku. Maka ibu ini yang tadinya anaknya itu bandel, sholatnya aja susah. Akhirnya ibunya doain. Ibunya doain kayak gitu setiap hari. Tiba-tiba anaknya berubah secara drastis. Yang tadinya kalau ngomong itu ketus. Akhirnya tiba-tiba kalau lagi nelpon jadi lembut ngomong sama ibunya. Tiba-tiba pas ibunya telepon dia bilang, iya Bu lagi mau sholat dulu ke masjid. Yang tadinya kalau sholat sendiri aja susah. Subhanallah. Maka dari itu keridhaan seorang ibu sangatlah penting. Walaupun kita marah sama anak kita, misalkan, jangan sampai kita tidak ridho dengannya. Kita doain yang terbaik untuk dia. Dan satu cerita lagi yang sangat bagus sekali, yaitu di mana saat itu lagi ada acara di rumahnya. Anaknya masih kecil. Ini ibu udah siapin prasmanan, tamu, ulama udah pada datang semuanya. Akhirnya ini anak nggak bisa diam. Sampai prasmanannya itu mejanya kebalik, semua makanan berantakan. Itu marah banget ya Bu. Kita udah capek-capek masak kebalik semuanya. Tamu udah pada datang. Akhirnya itu anak, ibunya nggak marah. Ibunya marah, tapi ibunya nggak ngatain anaknya. Ibunya bilang apa? Pergilah kamu jadilah imam di Haramain. Maksudnya jadilah imam di Mekah dan Madinah. Ketika marah ngomongnya aja baik. Nggak bilang anak nakal, enggak. Bilangnya jadilah imam di Haramain. Digituin sama ibunya. Akhirnya benar, pas udah gede dia jadi imam di Haramain. Maka dari itu ingat Bu, ketika lagi marah hati-hati dengan ucapan. Semoga apa-apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat baik bagi diri saya sendiri dan untuk kita semua. Amin. Semoga perkataan saya juga jelas. Mohon maaf jika ada yang tidak jelas dan kata-kata yang salah, karena segala kesalahan datangnya dari diri saya dan kebenaran hanya datang dari Allah. Dan semoga bermanfaat. Hadirnya Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak dengarnya Bu. Enak. Kayak apa beliau? Kita baca surah Al-Fatihah.